How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now. Oh gitu. Iya ya. Bentar. Anda mangertos taek. Undang-undang. Jadi apa bahasa Inggrisnya undang-undang? Gak mungkin dong invite, ya kan? Hello, my name is Jan Etes Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is... Coba bandingkan sama John Etes, Dokter Tipa coba. Dia gelarnya dokter. Coba bahasa Inggrisnya coba. Jagoan si John Etes daripada Dokter Tipa. Weh Dokter Tipa, buat malu aja kok. Kau lihat itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si dokter mangkrak yang dipermalukan oleh Jan Etes. Nggak malu kau, Tifu, nggak malu kau. Anak kecil loh ini, Jan Etes ini bukan orang dewasa, anak kecil, anaknya Gibran, anaknya wakil presiden. Anak sekecil itu loh bahasa Inggrisnya sudah di atas rata-rata. Beda dengan si dokter mangkrak ini teman-teman yang sukanya menghina Gibran, menghina Jokowi katanya bahasa Inggrisnya Gibran beginilah, bahasa Inggrisnya Jokowi begitulah. Begitu mengadu ke BBB dia sendiri bikin netizen se-Indonesia Raya mules. Ini kalau tidak mengalami gangguan psikologi ini orang nggak mungkin dia melakukan hal seperti itu karena manusia dengan gangguan psikologi itu itu sama saja, itu sama dengan orang yang sudah pedot urat malunya atas bawah. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. How about that? Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, because we are now. Oh gitu. Iya ya. Bentar. Anda mangertos taek. Iya, teman-teman sebelum kita mendengar, menyaksikan Jan Etes menggurui si dokter mangkrak, barusan kita saksikan lebih dulu komentar Pak Endul Tadi lupa saya spill di opening begitu bahwa dalam video ini ada komentar nyentrik Pak Endul yang bikin ngakak. Saya memohon maaf jika pernyataan Pak Endul mungkin menggunakan kata-kata yang kurang enak didengar Saya mewakili segenap kru yang bertugas. Mohon maaf mohon maklum. Tapi saya sependapat loh dengan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Endul kepada si dokter mangkrak. Lanjut. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is fun for me. Hello, my name is Jan Etes Narendra. I'm grade 3A. I'm from Sampurna Academy Avenue. I'm the part of basketball team. I play basketball when I was 5 years old, and basketball is... Yes, I think it is time, for us to test our undang-undang, 5 years old, no respect. Coba lihat John Etes. Anaknya siapa tuh Pak itu? Anak Mas Gibran kan, Pak Gibran, wakil presiden. Coba sama yang gelar doktor, si Dokter Tipa. Bahasa speaking English.
Coba lihat berbahasa Inggrisnya. Lebih bagus lagi John Etes. Kalau saya mending nggak ada makan bangku sekolahan. Coba bandingkan sama John Etes. Dokter Tipa coba. Dia gelarnya dokter. Coba bahasa Inggrisnya coba. Ha. Jagoan si John Etes daripada Dokter Tipa. Weh Dokter Tipa, buat malu aja kok. Kau lihat itu ha. John Etes sama siapa itu? John Etes kan? Luar biasa memang. Itulah. Bapaknya berarti pintar karena anaknya pintar. Anak itu nggak akan jauh dari bapaknya. Bapak begitulah. Weh Dokter Tipa, buat malu aja kau. Hah? Dokter Mangkrak, nggak malu lo? Hah? Bahasa Inggris John Etes, ya kan? Macam kayak gitu. Hah? Barusan kita saksikan bareng-bareng loh, ya kan? Yang bagian depan tadi, ya kan? Begitu fasihnya. Nah, mungkin kita bisa, ya kan? Mungkin Anda si Dokter Mangkrak bisa beralibi. Oh, John Etes itu bahasa Inggrisnya bagus karena dia baca teleprompter di depannya gitu loh. Tapi coba kau tengok barusan, ya kan? Dia berdiskusi dengan orang asing, ya kan? Menggunakan bahasa Inggris tanpa teleprompter. Kalau sudah conversation semacam itu, ya kan, itu menunjukkan memang penguasaan bahasa Inggris dia itu bukan kaleng-kaleng. Beda dengan dirimu, ya kan, tukang bacot, tukang menghina, faktanya nol besar. Lanjut. Test our undang-undang, ya. Undang-undang. Jadi apa bahasa Inggrisnya undang-undang? Gak mungkin dong invite, ya kan? Iya, jadi netizen barusan sebetulnya mewakili isi hati seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Loh kok bisa bang? Ya iyalah. Coba Anda melakukan survei kalau nggak percaya dari Sabang sampai Merauke, ya kan? Berapa orang yang tidak tertawa ketika ngelihat si Dokter Mangkrak yang menyampaikan aduannya kepada BPB, ya kan? Melalui rekaman video amatir. Saya yakin dari 100 orang yang ditanya, 101 mengatakan tertawa. Saya aja yang nggak begitu fasih berbahasa Inggris gitu kan. Ya itu nggak sekoplak-koplak sih Dokter Mangkrak lah. Astagfirullah, lanjut. Undang-undang. Saya juga bingung guys. This is time to test our undang-undang. Ini waktunya kita untuk mengetes undang-undang kita. Maksudnya apa? Undang-undang itu dalam bahasa Inggrisnya itu constitution. Ya, Dr. Tifa yang katanya doktor, ya, yang katanya udah berkoordinasi dengan United Nations, PBB dan Eropa. Bahasa Inggrisnya aja baca di handphone to test our undang-undang. Ngapain to test our undang-undang? This is time for us to test our undang-undang. Laws atau X atau law. Jadi memang anak-anak abah memang aneh-aneh ya, memang agak lain ya. Aduh, to test our undang-undang. Coba ya, saya baca dulu teman-teman ya. Saya komentari dulu teks yang ada di badan video di bagian depan tadi yang di stitch oleh netizen barusan. Oke, saya bacakan ya. Anakku kelas 4 SD tertawa terpingkal-pingkal melihat video ini. Anak abah pinter Inggris ya. To test our undang-undang. Maksudnya begini, kita uji ya kan, kita uji undang-undang gitu. Alah, aduh, gimana ini ya kan? Padahal undang-undang gitu bahasa Inggrisnya kan ada gitu kan. Nah, ngapain menggunakan kata undang-undang kecuali ya kan di situ ditulisin ya kan Undang-Undang Dasar 1945 dan dijelaskan itu adalah konstitusinya Indonesia begitu loh. Seingat saya bahasa Inggrisnya undang-undang itu kan constitution kan seperti itu. Tolong dikoreksi kalau saya juga salah. Ya kan, kalau saya benar memang kurang ahli dalam bahasa Inggris walaupun
Saya ya bisa bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris pasif begitu ya. Menulis gitu bisa, karena kan harus dibaca berulang-ulang gitu loh. Kalau ada yang nggak ngerti juga bisa searching di Google. Nah kalau ini kan memang orang yang sok tahu, sok Inggris, suka menghina bahasa Inggris orang lain. Tetapi begitu dia menggunakan bahasa Inggris, kacaunya kagak ketulungan. Lanjut. Di video ini ya, si Tifa Tifu mengatakan bahwa harusnya yang menyatakan keaslian ijazah Jokowi itu adalah UGM, bukan Bareskrim. Mengapa harus Bareskrim yang bicara, bukan UGM itu sendiri? Karena ini bukanlah klarifikasi. Ini adalah pertunjukan teater. Lah, selama ini UGM sudah menyatakan asli juga kalian ngeyel. Iya kan? Ya inilah kalau otak sudah terbalik, udah kalut, udah panik. Ya. Sasaran mereka tidak tepat dari rencana. Banyak yang kemudian berselebrasi, berkomentar di video-video kita atau di tempat lain atau bahkan membuat video sendiri. Kenapa sih Jokowi ini mempersulit? Yang harusnya cuma diperlihatkan sudah selesai, kenapa harus diperkarakan? Ijazah asli tidak butuh polisi untuk membuktikannya. Cukup buka lemari, ambil map, dan tunjukkan di depan kamera. Hey, hello. Saat Sandi memposting ijazah Pak Jokowi dan menyatakan ini asli, itu aja kalian sudah membuat framing, wah ini palsu. Entah itu dari download si Sandi, si Roy Suryo presentasikan ke TV, atau diolah dulu sama Roy Suryo, terus dipresentasikan ke TV, kita belum tahu ya, itu nanti Bareskrim yang periksa. Apalagi kalau Pak Jokowi yang memposting, pasti tambah rame. 100 pendapat aja dari kalian yang membenci Pak Jokowi, ditambah buzzer-buzzer kalian, itu sudah sangat heboh menyatakan itu palsu, dan akan mempengaruhi orang lain. Nah, dan kalau salah, Anda bilang lagi Jokowi yang bersalah, seperti kasus Sandi yang bersalah, kata kalian kan? Makanya, Pak Jokowi tidak mau memposting. Dia sudah tahu akan dikriminalisasi lagi melalui ijazah ini. Tahu. Kalian lebih suka perang opini masyarakat di media sosial daripada menjalani proses hukum. Karena apa? Kalau perang medsos, kalian memang menang. Karena menghalalkan segala cara. Kalian mau berbohong pun sah-sah saja bagi kalian. Makanya Pak Jokowi langsung melaporkan. Karena sudah tahu ini arahnya kemana. Bahkan maaf kata, seorang ketua partai mengatakan, udah toh kalau ada, dibuka aja ijazahnya itu. Hello. Ini adalah bentuk ketakutan. Kalau saya perhatikan, sudah petinggi-petinggi partai tersebut, sudah banyak yang ngomong, udah buka aja Jokowi, kenapa harus melalui jalur hukum, dibuka kan lebih cepat. Lebih cepat bagi kalian. Lebih cepat untuk menyebarkan hoax bagi kalian. Pak Jokowi bukan orang bodoh. Beliau kingmaker. Ya. Kalau dibuka dan kalian terus-terusan menjadikan ini komoditi untuk kaum pembenci, komoditi untuk memfitnah Pak Jokowi, komoditi untuk mencuci otak orang-orang pembenci supaya makin membenci, dan orang yang belum membenci Pak Jokowi menjadi membenci Pak Jokowi, itu komoditas kalian. Di sini Pak Jokowi yang akan menjadi tersangka kalau terus-terusan digulirkan. Tersangka dalam tanda kutip di media sosial, ya. Kalian sebenarnya sudah tahu ijazah ini asli. Kalian sudah tahu ini asli. Apalagi Egy aja sudah pernah ngomong, "Oh, ijazah saya asli, Bro. Saya ini dulu caleg. Ijazah saya sudah diverifikasi KPU." Lah, artinya apalagi Jokowi yang sudah 5 kali diverifikasi. Ijazah juga asli saya. Ada anugerah profesor juga ada, saya asli. Saya dulu caleg PKS. Dia pernah caleg. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh KPU. Nggak mungkin nggak diverifikasi oleh partainya sendiri. Lawan beliau awal mau menjabat jadi wali kota, lawan beliau itu petahana. Pak Jokowi waktu mau jadi wali kota Surakarta atau Solo, itu dekat dengan Yogyakarta. Otomatis akan didengung-dengungkan calon wali kota Surakarta adalah alumni UGM. Tidak mungkin dong UGM tidak mendengar. Nah, pastilah UGM mencari tahu siapa. Dan pasti di antara alumni itu juga ada yang mendukung beliau kan? Kenapa tidak ribut waktu dulu? Kalau ijazah Pak Jokowi ini palsu, pastinya sudah dari awal beliau mau mendaftarkan diri jadi wali kota Solo, itu udah kena dari KPU. Karena asli lah beliau berani. Udah bukti foto ada. Kalian aja yang memang buta hati mati rasa. Karena sudah ketakutan. Ya. Dan petinggi-petinggi partai ini paling takut kalau ini diusut. Karena apa? Akan ketahuan dari mana dana mereka, apa motif mereka. Dan inilah yang sementara dicari sama polisi kan. Kalian memang sementara jadi saksi. Cuma diundang untuk mengklarifikasi. Rismon,
Tifa, Roy, Egi 2 kali mangkir, Rizal Fadila, Kurnia. Kalian memang masih dimintain keterangan aja. Tetapi jangan salah, keterangan kalian nanti dibawa ke persidangan untuk dicocokkan, ya. Jadi, kalian memang lebih senang perang opini di media sosial dan dengan gampangnya mendiskreditkan Pak Jokowi di media sosial. Kalian berlindung di balik undang-undang kebebasan pers, kebebasan berpendapat, tapi pendapat kalian itu hoax, fitnah. Kalian tidak menyangka kalau Pak Jokowi saat ini langsung tegas melaporkan kalian. Paham ya? Pak Jokowi sudah tidak mau lagi jadi bahan olok-olokan sekarang ini. Bahkan beliau berkata kalau ini tidak dituntaskan nanti KTP lagi ditanyakan, SIM lagi ditanyakan, semua ditanyakan. Ada VT-nya itu. Makanya selalu bertanya, selalu ngomong di komentar. Udah, perlihatkan aja ijazahnya. Ijazahnya sudah berkali-kali diperlihatkan. Kalian aja ini, entah kalian memang termakan hasutan, atau kalian orang-orang yang sebenarnya menghasut. Pura-pura komentar seperti itu. Udah jalani aja ya, jangan panik. Di penjara itu banyak tikus, kata Egi. Egi aja nggak tahu ini pura-pura sakit atau sakit beneran. Ada fotonya sakit tapi nggak tahu itu fotonya asli atau palsu. Sekian. Ya itu ya, saya juga bingung ya. Ini adalah strategi klasik yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah ya secara de facto and de jure itu pernah melakukan upaya makar, upaya memberontak dan lain sebagainya. Yaitu ketika dia melakukan serangan dengan narasi A ya. Ini adalah narasi fitnahan. Begitu narasi itu bisa dipatahkan, maka dia akan mengalihkan serangannya ke plan B, ke narasi B. Ya kan, sama juga isinya adalah fitnahan. Begitu narasi itu juga bisa dipatahkan, maka akan pindah ke plan C ya, menggunakan narasi C. Begitu seterusnya ya. Jadi memang dia selalu lari dari narasi-narasi yang dia kembangkan sendiri. Ya kan? Dia mengatakan dulu kalau memang Pak Jokowi punya ijazah asli, laporkan kami kalau memang kami dianggap melakukan fitnah, ya kan? Begitu dilaporkan, ya kan? Nah, awalnya mereka bangga, ya kan? Bukan bangga, menutupi kepanikannya dengan mengatakan kami happy, ya kan? Juga dengan mengatakan, "Hei Jokowi, jangan pernah kau cabut laporanmu." Ya kan? Awalnya seperti itu. Besok-besoknya begitu dia merasa bahwa dirinya terdesak dan tidak memiliki jalan keluar, mulailah mereka ini menggiring opini-opini yang lain gitu loh. Jadi intinya seperti yang sering saya sampaikan ya dalam dalam konten-konten sebelumnya gitu loh, yang menurut saya bagian dari saran gitu lah ya, keinginan gitu loh. Apa bang keinginannya? Saya berharap pemerintah ini membuat peraturan pemerintah ya, PP ya, untuk memulangkan para keturunan imigran dari Indonesia ke negara asal leluhurnya. Kenapa bang? Di Indonesia suka bikin gaduh, dan bukan hanya sekarang saja. Coba kau tengok mulai awal tahun 1900-an yang namanya pemberontakan PKI. Saya sebut ya, pemberontakan PKI itu dalangnya siapa gitu loh. Mereka-mereka yang merupakan keturunan imigran. Jadi sudah cukup buktinya, tinggal PP-nya saja untuk memulangkan mereka. Kenapa kita mau, berani dan bisa memulangkan para keturunan Belanda, para keturunan Tiongkok yang memiliki 2 kewarganegaraan? Kenapa kita nggak mau dan nggak berani memulangkan para keturunan begundal-begundal ini ya ke negara asal leluhurnya, biar Indonesia itu aman bro ya. Ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan ya. Nggak usah berlama-lama lagi ya kan. Nah, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.